Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat belajar walaupun ada di rumah. Tapi jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan kalian. Seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menggunakan masker jika kalian keluar rumah. Nah anak-anak, untuk materi kita, sekarang kita sudah pada tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah anak-anak, kita harus lebih semangat lagi belajar ya, karena tema ini membahas tentang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Mari kita mulai ya. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Ini kita amati ya gambar teks proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Mari anak-anak kita dengarkan pembacaan teks proklamasi oleh Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu adalah suara dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, saat pertama kali membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah teks proklamasi dapat kita pelajari pada bacaan berikut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik.
Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita dapat membuat peta pikiran. Nah, peta pikirannya seperti berikut ya. Peta pikiran kita menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, kata tanya tersebut kita cari tahu dulu penjelasannya seperti apa. Nomor 1, apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kedua, siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan hal tempat terjadi suatu peristiwa. Sekarang, mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, anak-anak, sekarang kita coba buat pertanyaan dari kata-kata tersebut. Apa yang memicu negara untuk memproklamirkan kemerdekaan? Sekarang menggunakan mengapa ya. Mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Sekarang menggunakan kata siapa? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Sekarang buat dari kata bagaimana ya. Bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Selanjutnya menggunakan kata kapan. Kapan teks proklamasi dibacakan? Yang terakhir, kata di mana. Di mana teks proklamasi dibacakan? Nah, berdasarkan peta pikiran menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana, kita dapat informasi loh dari bacaan-bacaan yang kita baca. Lebih mudah mencari informasi pentingnya. Nah, berdasarkan dari kata tanya yang dibuat sebagai peta pikiran, kalian dapat mencari jawaban dari masing-masing pertanyaan dari peta pikiran tersebut. Nah, jawaban kalian nanti kembangkan menjadi sebuah informasi, kembangkan menjadi sebuah tulisan menggunakan kata-kata kalian sendiri pada halaman 3. Nah, anak-anak, pada proses menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan, yang merupakan landasan dari persatuan, sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, dari proklamasi kemerdekaan yang telah dibacakan oleh Insinyur Soekarno membuktikan kalau Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Nah, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Nah, maknanya antara lain, pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang.
penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau disebut dengan de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, itu adalah makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, dalam proses menjelang proklamasi kemerdekaan, kita diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Masih ingatkah dengan pepatah, "Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung"? Pepatah ini mempunyai makna, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana ya cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Bacalah teks berikut dengan cermat. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat terapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke dalam batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, itu adalah cara tumbuhan beradaptasi. Nah, salah satunya tadi teratai. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membuat peta pikiran. Nah, sekarang kalian coba buat peta pikiran dari tanaman teratai. Nah, menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kalian buat pertanyaan seperti tadi membuat peta pikiran pada bacaan teks proklamasi kemerdekaan ya. Setelah kalian buat kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya itu, kalian coba jawab. Nah, nanti informasi yang kalian dapat, kalian kembangkan menjadi sebuah laporan. Nah, seperti pada halaman 7. Nah, anak-anak, seperti tumbuhan yang beradaptasi, ternyata manusia juga memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Nah, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, tidak terasa ya pembelajaran kita hari ini tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sudah selesai. Nah, terima kasih buat yang sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Nah, anak-anak, bagaimana tadi pembelajarannya menyenangkan bukan? Kita dapat tahu proses dari proklamasi kemerdekaan negara kita. Seperti apa? Mengapa?
bagaimana, kapan, dan di mana proses kemerdekaan itu. Kemudian kita juga mendapat pengetahuan ada tumbuhan, ternyata tumbuhan itu perlu beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita cukup sampai di sini ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Nah, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.